Pratamba Remix. Oke guys, selamat siang. Kembali lagi dengan saya dari Secangkir Kopi. Hari ini kita berada di rest area Bumitir. Rencananya hari ini kita akan belajar bagaimana mengolah atau memproses kopi robusta yang baik dan benar. Tapi sayangnya barusan kita sudah dari kasir untuk menanyakan bagaimana prosedur kita untuk turun ke bawah dan melihat proses. Ternyata masih tutup. Tapi kita nggak patah semangat, kita mau mencoba izin langsung ke kantor di bawah untuk melihat bagaimana cara memproses kopi robusta yang baik dan benar. It's been a long 6 years on the man of three fears, integrity, faith, and crocodile tears. Oh, trust me, darling, trust me, darling. It's been a long 6 years on the man of three fears, integrity, faith, and crocodile tears. Oh, trust me, darling. Oke guys, kita sudah sampai di pabrik pengolahan kopi robusta PT Perkebunan Nusantara Banyak, Gunung Bumitir, Jember. Nah, saat ini saya mau mencoba untuk minta izin melihat-lihat dan menanya mengenai proses pengolahan kopi robusta. Biasanya nggak usah izin guys, karena kita cukup beli karcis di atas. Karena kebetulan tadi tutup, mau nggak mau kita harus izin. Semoga kami dari Secangkir Kopi mendapatkan izin. Halo guys, alhamdulillah. Maaf ya guys, nanti biar suaranya begitu jelas, saya masker dibuka ya, mohon maaf. Bukan nggak mematuhi protokol COVID, tapi agar suara bisa jelas gitu. Nanti setelah ini saya pakai lagi guys. Seruput secangkir kopi dulu. Oke guys, tadi kita dari Secangkir Kopi sudah mendatangi pabrik pengolahan kopi robusta punya PTPN 12 yang tadi kita langsung ditemani oleh ketua dari PTPN 12. Nah, alhamdulillah tadi kita udah mendapat izin untuk masuk melihat-lihat apa aja yang ada di dalam pabrik tersebut. Nah, sayangnya guys, tadi kita itu tidak diperbolehkan atau lebih tepatnya tidak diizinkan untuk mengambil gambar dan video. Jadi sangat disayangkan seperti itu. Nah, mau tidak mau saya harus menceritakan ini kepada teman-teman agar nanti teman-teman ketika mengelola kopi robusta itu bisa mantap dan maknyus seperti proses yang dilakukan atau proses pengolahan sama seperti punya Secangkir Kopi seperti itu guys. Nah, pertama-tama tadi sebenarnya kita ketika masuk dari dalam, masuk dari luar ke dalam maksud saya guys, bukan masuk ke dalam, itu langsung diperlihatkan dengan meja sortir. Setelah itu masuk ke bagian dalam lagi, di sana itu ada pengujian cita rasa kopi. Terus di sampingnya itu ada mesin cooler. Masuk lagi ada mesin pengolahan kopi dan di sebelahnya lagi ada yang namanya genset besar. Tapi itu masih belum runtun. Dan sekarang saya akan menjelaskan secara runtun bagaimana sih pengolahan kopi yang benar dan baik seperti yang dilakukan oleh pabrik pengolahan kopi robusta
milik PTPN yang 11-12 dengan cara pengolahan milik secangkir kopi. Oke guys, pertama-tama ketika tadi saya masuk dan bertanya kepada pendamping, yang pertama itu kita harus memilih biji kopi yang memang benar-benar matang. Di sini warnanya itu bisa merah dan hitam. Nah, setelah itu kopi tersebut dimasukkan kepada mesin fish pulper. Nah, mesin tersebut berfungsi untuk memisahkan kulit buah dengan kopinya, guys. Nah, setelah itu terpisah, kopi tersebut nanti dimasukkan ke dalam mesin washer atau mesin pencuci. Nah, setelah dimasukkan ke dalam mesin tersebut, kopi tersebut itu diproses. Setelah diproses, kopi tersebut itu dibilas. Nah, pembilasannya itu nanti di sana itu ada semacam kolam, tapi bukan kolam renang, tapi kolam yang digunakan untuk membilas kopi seperti itu. Nah, dimasukkan ke sana, kopi tersebut dibilas hingga bersih, hingga tidak ada gelema yang tersisa pada hoskin dari kopi tersebut. Nah, setelah itu kopi diangkat dan dimasukkan ke dalam mesin pengering. Di sana itu mesin pengeringnya kapasitasnya bisa mencapai 16 ton seperti itu, guys. Tadi ketika kita masuk ke dalam, di sana itu ada sekitar 4 mesin, tapi yang digunakan tadi itu hanya 2 mesin. Dan semuanya itu full 16 ton. Jadi tadi itu di dalam pabrik memproduksi sekitar 32 ton kopi. Nah, setelah kopi tersebut kering hingga mencapai kekeringan 10% kadar air, kopi tersebut itu diangkat dan ditaruh di tempat penyimpanan. Nah, diangkat, kopi tersebut masih ada kulit. Kalau istilahnya orang-orang itu biasanya menyebut house skin atau HS. Tapi kalau orang-orang di sekitaran sini menyebutnya proses HS. Nah, setelah itu dimasukkan ke dalam mesin huller, guys. Yang mana kopi yang masih ada house skinnya atau yang kita kenal kopi HS itu dimasukkan kepada mesin huller. Nah, setelah dimasukkan ke dalam mesin huller, kopi tersebut diproses lagi dan dimasukkan ke dalam mesin grinder. Mesin grinder itu istilahnya pengayakan. Nah, atau kita sebut dengan ya semacam sortasi kopi lah, seperti itu. Nah, proses berlanjut. Nanti kopi yang memang sudah benar-benar dalam artian kopinya itu bagus, non defect, tanpa cacat, itu langsung bisa dipilah. Kalau masih semisal nanti ada semacam kayak house skinnya ikut, terus kemudian ada batang yang ikut, terus kemudian ada lagi semisal kotoran yang ikut, nanti di sana itu masuk ke dalam mesin potader, yang mana mesin tersebut nanti memilah ulang kopi yang masih istilahnya itu ada yang nyangkut dari batangnya atau host skinnya atau semisal dari kotoran-kotoran kopi yang lain seperti itu. Nah, setelah itu kopi tersebut dimasukkan ke dalam, istilahnya di sana itu ada bak, yang mana bak tersebut ditempati oleh 4 orang, yang 4 orang tersebut bertugas untuk memilah kopi. Jadi yang sudah lewat dari mesin potader tadi itu masih disortir lagi menggunakan sortiran manual, karena mesin ditakutkan kalau cuma lewat mesin masih ada defect
yang lolos seperti itu guys. Jadi dilakukanlah proses manual yang akhir tadi itu, yang memang dia sudah 100% kopinya bisa langsung dikemas, ya langsung dikemas. Kalau misal masih ada defeknya itu dipilih secara manual, baik yang pecah ataupun yang memang ada cacatnya sedikit, tapi itu kan termasuk defek dari kopi guys, dan itu bisa mempengaruhi cita rasa kopi yang sudah kita olah seperti itu. Nah, sebenarnya tadi saya juga sempat melihat bahwasannya di sana itu ada semacam kayak banner sih. Di sana itu menjelaskan tentang proses kopi. Ada yang memang proses basah atau yang sudah saya jelaskan tadi, dan ada juga proses kering seperti itu. Tapi tadi pemandu tidak terlalu menjelaskan bagaimana itu proses kering, karena memang yang ada di dalam pabrik tadi itu semuanya menggunakan yang memang proses-proses basah. Mesin-mesinnya pun juga demikian seperti itu guys. Nah, tadi juga ada yang sempat kelewatan gitu guys. Ternyata di sana itu proses pengeringannya menggunakan kayak semacam tungku, tapi tungkunya itu bukan tungku-tungku yang memang dipanasin dari bawah, tidak. Jadi tadi kopi yang memang sudah dibasuh atau sudah dibilas, yang sudah lewat dari mesin fuller itu, dari mesin washer, kopi yang sudah lewat dari mesin washer itu kan dibasuh atau dibilas di dalam kolam. Nah, itu diangkat, dimasukkan ke dalam mesin pengering. Mesin pengeringnya itu kayak mesin roasting yang sistem boiler, tapi itu di ujungnya ada semacam tungku. Yang tungku tersebut dipasok kayu untuk menciptakan api dan suhu panas. Nah, suhu panasnya itu dikirim ke mesin pengering tadi itu guys. Suhunya tadi kalau nggak salah itu bisa, yang saya lihat, mencapai di ukuran 160 derajat hingga sampai kekeringan kopi 10% kadar air seperti itu guys. Setelah itu baru kopi yang masih ceket hot skinnya atau yang masih HS, hot skinnya masih ada, dia itu langsung di grinder. Setelah itu di huller, masuk ke mesin cotader, barulah bisa di packing. Tapi sebelum itu masih dipilah lagi menggunakan proses manual seperti itu guys. Mungkin gambar-gambarnya bisa menyusul, karena tadi tangan-tangan nakal kami sempat mengcapture beberapa gambar, dan juga ada yang kita ambil dari YouTube, karena memang ada seseorang yang pernah memvideokan atau mengabadikan perjalanannya tersebut. Oke, mungkin itu saja. Tunggu video selanjutnya dari Secangkir Kopi. Kali ini kita belajar Robusta. Tunggu selanjutnya kita akan mengupas tentang proses Arabica. See you.